Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Di sini saya punya PGA card baru dari brand baru juga, dan ini brand lokal. Ownernya juga ada di Bandung, jadi deket gitu. Wih, mantap banget ya. Ini nih brand baru, ini adalah Maxus Black Panther. Jadi dia tuh punya PGA card Radeon R9 370. Ini memang pengalaman pertama, saya juga baru pegang untuk si brand Maxus Black Panther ini. Ini brand resmi juga yang didistribusikan oleh PT Bangkit Cahaya Mandiri ya, yang beralamat di Bandung juga. Nah, di sini nih di kartu garansinya udah tertera juga. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, nggak usah bingung, nggak usah takut. Memang ini PGA card asli. Ada distributor resminya juga. Nah, sekalian di sini saya akan bongkar si Radeon R9 370 dari Maxus Black Panther ini. Performanya seperti apa, jeroannya seperti apa. Kita akan buktikan. Sekarang aja kayaknya biar langsung gas ya. Let's go. Oke, kita lihat jeroannya Maxus Black Panther R9 370. Kode name GPU Pitcairn dengan varian Pitcairn Pro. Arsitekturnya GCN 1.0 28 nanometer dengan tanggal rilis 2012. 4GB GDDR5 256 bit dengan bandwidth 153,6 GB per second. Ini yang nampil di ZPU Z ya. Jika melihat dari web text power up, bawaan R9 370 menggunakan Trinidad. Memang varian chipnya sama-sama Pitcairn juga, namun yang membedakan dari tanggal rilisnya yakni 2015, 2GB GDDR5 256 bit dengan bandwidthnya 179,2 GB per second. Nah, R9 370 Black Panther ini menggunakan chip GPU yang sama dengan HD 7850. Speknya hampir mirip, namun versi HD 7850 yang dulu TDP-nya 130 Watt. Speknya 2GB 256 bit GDDR5. Maka dari itulah dilakukan refresh sehingga ada varian R9 370 Black Panther yang pakai chip Pitcairn dan tetap mendapatkan update driver sampai tahun 2021. Di pengujian yang saya ini, kalian bisa lihat di GPU Z ya, ini update drivernya 2021. Speknya ini menjadi 4GB GDDR5 256 bit dengan TDP-nya hanya 110 Watt. Nah, untuk memastikan di sini saya coba bongkar dan lihat chip yang ada di dalam si PGA Black Panther ini. Di sini yang saya lihat bagian bawah kodenya ini sama ya, yang tertera dengan R9 370 dan HD 7850 yang saya lihat di web text power up. Nah, untuk bagian series atasnya ini tentunya berbeda. Tapi setelah dibongkar, ternyata saya melihat yang lebih menarik lagi. Ini adalah bagian heatsink dan heat pipe yang dikombinasikan dan diarahkan langsung bersentuhan ke bagian chip. Nah, ini akan membuat pendingin ini bekerja lebih baik. Kita akan coba buktikan di pengujian nanti. Oh iya, lupa nih, untuk port display-nya di sini ada 3. DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 dan DPI-D. Dan sudah ada encodernya, jadi kalau mau dipakai live streaming, jelas ini udah bisa. Nah, gitu ya. Setelah dicari tahu speknya, kita nggak bingung lagi nih. PGA Maxus Black Panther ini memang asli apa adanya, sesuai yang disebutkan di dalam boxnya juga. Yang meyakinkan kita lagi, kita mendapatkan garansi selama 2 tahun dari distributor resminya, yakni PT Bangkit Cahaya Mandiri yang beralamat di Bandung Trade Mall, Lantai 2, Blok G2, nomor 2, Jalan Ibrahim Aji, nomor 47. Nah, jadi gampang kan? Kalau ada apa-apa tinggal hubungi aja, simple dan jelas. Ya, ini memang bukan PGA palsu, namun ini rebranding ya. Jadi brand yang merefresh PGA lama sehingga menjadi brand baru ya, dari si chipsetnya tadi ya yang direfresh. Karena kebetulan R9 370 ini dulu hanya ada beberapa retail brand saja. Nah, kalian bisa lihat di sini cuma ada 2 gitu. Oke, seperti biasa sistem pengujian di sini saya menggunakan Ryzen 7 5800X default, RAM-nya XPG D50 ya, yang warna white ini 2x8GB 3000 MHz dengan NVMe SX 8600 Pro. Game pertama di sini ada GTA 5 dulu ya, resolusi 1080 ya.
very high kali 16, kalian bisa lihat di layar settingannya. R9 370 ini sudah mencapai kinerja 99% dengan suhu sangat adem sekali, 60 derajat Celciusan ya. Dan tentu FPS ini sangat aman, rata-rata 59 FPS. Grafik yang dihadirkan terlihat bagus, tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan. Ini dites berjam-jam, tetap aman ya, nggak ada force close atau artefak atau apapun, aman. Wattmeter juga kalian bisa lihat di pojok kanan. Game kedua tentunya ini ada Valorant ya. Ini harus dites nih karena masih banyak banget yang main. Masih sama resolusi 1080p, presetnya paling tinggi. FPS kalau lagi di home ya, ini bisa menyentuh sampai 370, 380 FPS. Keren ya. Pas di gameplay juga masih bagus tentunya ya. Rata-rata mendapatkan 250 FPS. Wow. Wah, gede juga ya. Ini spektakuler gitu kan. Suhu PGA card juga masih tetap adem karena komponen masih segar, masih baru seperti pasta, fan, PCB masih dalam kondisi prima. Jadi inilah salah satu kelebihan jika komponen baru ya. Semuanya masih fresh. Game selanjutnya saya tes lebih berat ya. Ini kuat nggak ya? Red Dead Redemption 2 nih melakukan benchmark dan hasil average yang dihasilkan 29 FPS. Hasil seperti ini ya lumayan dong ya. PGA card yang 2015-2012 lalu main game sekelas Red Dead Redemption yang di 2021 terkenal berat mendapatkan average FPS yang cukup bagus ya, cukup enak untuk dimainkan. Lanjut, saya tes game berat lagi nih. Cyberpunk 2077, resolusinya tetap ya 1080p, cuman presetnya saya kasih low. Wow, ini tetap bisa berjalan walaupun FPS rata-rata di 29 FPS. Ya sedikit agak tiring ya, ada patah-patah sedikit, nggak masalah lah. Efek visualnya masih terlihat bagus, kalian juga bisa perhatikan. Meskipun ini direcord menggunakan aplikasi Radeonnya ya. Jadi mungkin ini ada sedikit penurunan FPS kalau misalkan dijalankan berbarengan dengan record layar seperti ini. Jika tidak melakukan screen record, FPS-nya bisa nambah 1-2 FPS ya. Lanjut lagi nih, tapi kalau memang pengen naik ya si FPS-nya, ya bisa aja resolusinya ganti ke 720p. Ya cuman visualnya aja, jadi sedikit agak burem ngeblur gitu ya. Tapi intinya tetap ini bisa dimainkan si Cyberpunk 2077 di PGA card-nya Maxus Black Panther R9 370. Ini saya penasaran juga nih. Kita tes juga ya, yang barusan juga game-game yang cukup berat di sini lebih berat lagi mungkin ya. God of War yang lagi rame di awal bulan kemarin ya, tahun 2022. Resolusinya tetap saya tahankan aja di 1080p, tapi presetnya low. FPS yang didapat ternyata 23 FPS ya untuk rata-ratanya. Pas lagi war juga sama monster kayak gini, ini ya lumayan ya, nggak terlalu ganggu banget. Ya drop FPS-nya tetap masih bisa dinikmati, bisa dimainkan. Lumayan lah gitu kan. PGA card dengan budget 2 jutaan gitu, game-game seberat kayak gini masih tetap bisa dimainkan. Wih, mantap ya. Wattmeter juga rata-rata ya ketika pengujian game-game ini berkisar di 200, 210, 220 gitu kan. Dengan sistem yang saya gunakan tadi udah disebutkan. Masalah suhu PGA card ini udah terbukti adem banget. Tambahan aja, saya benchmark sintetis ya, 3D Mark menghasilkan grafik score di Firestrike ini 5379. Dan untuk di benchmarknya TimeSpy hanya 1279 untuk grafik skornya. Nah, bagaimana? Kalian tadi sudah melihat performanya dan jeroannya. Jadi menurut saya memang si PGA card dari Maxus Black Panther ini adalah PGA card resmi ya. Distributornya jelas, masa garansinya juga udah 2 tahun gini.
Kalau PGA card palsu biasanya kita kan nggak tahu distributornya siapa, terus kalau mau klaim garansi kemana itu kan nggak jelas. Tapi ini ya udah jelas gitu kan, semuanya udah tertera di dalam paket pembeliannya gitu. Cuman untuk jeroannya karena ini ya memang PGA card yang udah lama juga, jadi di refresh lagi dijadikan brand baru seperti yang ini, yang jeroannya ini menggunakan chipset dari HD7850 yang dulunya cuman 1 GB, yang 2 GB ya. Terus TDP-nya 130 Watt, di refresh lagi, diperbaharui lagi, akhirnya menjadi Maxus Black Panther R9370 yang punya memori 4 GB dan TDP-nya lebih irit 110 Watt saja gitu. Jadi ya kita udah tahu lah bagaimana performanya tadi. Ternyata menurut saya dengan harga yang ditawarkan ketika saya lihat di e-commerce sih sekitar 2.250.000. Kalian boleh cek nanti link pembeliannya di deskripsi ya, atau tanya-tanya langsung juga boleh gitu kan ke adminnya yang jualnya gitu. Ya, dengan harga segitu terus garansinya 2 tahun, garansi resmi juga, performa yang dihadirkan cukup pas ya. Kalau kita dengan budget 2 jutaan pengen performa seperti ini, kita kayaknya kalau barang-barang baru agak susah juga. Kecuali kalau second ya, sekelas GTX 1050 atau GTX 950, harganya kan ya 2 jutaan lah yang second juga gitu kan. Tapi garansinya paling cuma seminggu 2 minggu. Tapi kalau ini garansinya udah resmi 2 tahun gitu. Oke, gimana menurut kalian? Coba kasih komentar tentang si brand baru ini ya, si Maxus Black Panther. Kalau kalian punya saran kritik silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.